Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi ada alur cerita dan prediksi sinopsis Buku Harian Seorang Istri di episode 18 Juni 2022, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Di episode baru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di episode selanjutnya tampak Nana dan Dewa yang sedang santai di rumah Buana. Namun tiba-tiba HP-nya Dewa pun berdering dan langsung mengangkatnya. Tentunya Dewa pun sangat terkejut setelah menerima telepon ternyata dari kantor polisi yang memberikan informasi bahwa ada seorang ibu-ibu yang mengaku keluarga Buana. Lalu Dewa pun meminta pihak yang berwajib untuk memotonya. Lalu polisi itu pun langsung memoto Ner Ratu dan langsung mengirimkan ke Dewa. Tentu saja Dewa pun sangat heran kok Ner Ratu bisa tersesat sampai ada di kantor polisi. Lalu Dewa pun mengatakan, "Baik Pak, terima kasih informasinya. Saya akan segera menjemput Ner Ratu," ucap Dewa. Tak lama kemudian Bu Parabuana datang bersama Lipia juga si Roni. Lalu Bu Parabuana pun mengatakan ke Dewa, "Ada apa Dewa?" Lalu Dewa pun menceritakan semua yang terjadi pada Ner Ratu. Lalu Bu Parabuana pun sangat heran dan mengatakan, "Kok bisa Ner Ratu kesasar sampai ada di kantor polisi? Memangnya Amira kemana?" ucap Bu Parabuana. Lalu Nana pun mengatakan, "Amira sedang ada di taman bersama Pasya mah." Lagi-lagi Bu Para pun kesal dan langsung pergi menghampiri Amira dan Pasya yang diikuti Dewa dan anak juga Lipia dan Sironi. Sedangkan Suster Amira pun sedang asik berdua bersama Pasya yang berada di taman. Dan tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan Bu Parabuana yang langsung memarahi Amira dan mengatakan, "Amira, kamu ini di sini ditugaskan untuk menjaga Ner Ratu, bukan untuk ketemuan sama Pasya," ucap Bu Parabuana. Lalu Pasya pun mengatakan, "Bu Para, ini bukan salah Amira, ini salah saya juga yang mengajak Amira bertemu." Lalu Dewa pun mengatakan, "Sudah mah, ayo saya mau jemput Ner Ratu kantor polisi," dan langsung pergi. Di sisi lain, di kantor Cahyananda tampak Pak Pajar yang bersama Barani di kantor Cahyananda, di mana Pak Pajar yang sedang menginterogasi Barani. Sedangkan Barani pun mengatakan di dalam hatinya, "Kenapa tatapan Pak Pajar sangat dalam membuat saya grogi," ucap batinnya Barani. Lalu Pak Pajar pun mengatakan, "Barani serius mau kerja di kantor saya? Kalau serius ada syaratnya. Barani harus tagih hutang ke mantan bosnya yang sejumlah 1 M sampai berhasil." Barani pun menyetujui permintaan atau persyaratan Pak Pajar dan langsung bangun untuk pergi ke kantor mantan bosnya. Namun tiba-tiba kaki Barani pun keseleo dan hampir terjatuh. Beruntung Pak Pajar sigap menangkap Barani, yang akhirnya Barani pun terjatuh ke pelukan Pak Pajar. Sesuai nampaknya ada yang tatap-tatapan sobat-sobat yang mengandung arti bunga-bunga misteri cinta ya tentunya. Singkat cerita, Barani pun bertemu dengan mantan bosnya dan menagih hutangnya. Namun sayang, mantan bosnya Barani langsung marah dan memarahi Barani, hingga akhirnya Barani pun diseret keluar oleh anak buah mantan bosnya. Nampaknya Pajar yang menyuruh Barani nagih. Dia pun mengikuti Barani. Dia pun khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar saja, Pak Pajar pun sangat terkejut melihat Barani di saat diseret ke salah satu mobil oleh anak buah mantan bosnya. Lalu Pak Pajar pun langsung mengejar mobil yang membawa Barani. Lagi-lagi nampaknya si Kevin melihat Pak Pajar yang sedang mengejar mobil, maka dia pun langsung mengejar mobilnya Pak Pajar, berniat agar Pak Pajar tidak bisa mengejar mobil tersebut. Lalu si Kevin mencoba menghalang-halangi mobilnya Pak Pajar. Tentunya
Pak Pajar pun sangat geram dan langsung menghadang mobilnya si Kevin dan langsung turun, hingga akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindari lagi. Di saat Pak Pajar menghajar si Kevin, tiba-tiba Pasha pun datang dan langsung menabrakkan sebuah motornya ke si Kevin, yang akhirnya Kevin pun dikeroyok Pasha dan Pak Pajar. Tentunya si Kevin terkapar melawan Pasha yang bersama Pak Pajar. Setelah Kevin terkapar, Pasha menanyakan ke Pak Pajar mau kemana Pak. Lalu Pak Pajar pun menceritakan bahwa Barani diculik sama anak buah mantan bosnya. Lalu Pasha dan Pak Pajar pun langsung mengejar mobil yang membawa Barani. WhatsApp bro, sebelum lanjut mari kita goyangkan jari manisnya untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar tidak ketinggalan alur cerita dan bocoran sinopsis di episode selanjutnya. Juga Mimin sarankan agar tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sobat, inilah sinopsis selanjutnya, di mana Dewa yang datang ke kantor polisi untuk menjemput Nek Ratu. Lalu Dewa yang akhirnya bisa membawa Nek Ratu untuk membawa pulang. Di sisi lain, Pak Pajar yang bersama Pasha berhasil mengejar mobil yang membawa Barani dan langsung menghadang mobilnya. Lalu Pak Pajar pun turun. Tak lama kemudian Pasha pun datang. Lagi-lagi perkelahian antara Pak Pajar yang bersama Pasha melawan orang yang membawa Barani pun terjadi. Namun sungguh sayang, nampaknya Pak Pajar dan Pasha tidak sanggup melawan bodyguard bosnya Barani, hingga akhirnya Pasha dan Pak Pajar pun terkapar nyungsep. Lalu Pasha pun langsung meminta bantuan ke Lucky dan Cakarping untuk melawan Algojo tersebut. Tampak Lucky yang bersama Cakarping langsung berangkat untuk membantu Pak Pajar. Lalu Pasha pun menggoda Pak Pajar dan mengatakan, maaf Pak Pajar, kenapa Pak Pajar begitu khawatir sama Mbak Rani? Jangan-jangan Pak Pajar jatuh hati ya, ucap Pasha. Lalu Pak Pajar pun malu-malu dan mengatakan, apa-apaan sih kamu Pasha? Ada-ada saja kamu ini, ucap Pak Pajar yang tampak malu-malu begitu. Nah sobat, akankah Barani akan selamat dan akankah Pak Pajar benar-benar menyukai Barani? Tentunya kita tunggu keseruannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Mimin pun mohon maaf apabila alur cerita tidak sesuai dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang menghatu alur cerita yang sebenarnya. Mimin pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.